Hanya nenek dua, Dinda Oktaviani dan Eduser strip KKL. Angele jenengmu bro. Terima kasih atas supportnya dan selamat menjadi fans baru Miao Film. Selanjutnya, halo para fans dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Miao, reviewer film horor terbaik abad ini. Kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita yang sangat menarik konsepnya, yakni tentang kengerian yang terjadi di ruang otopsi. Film ini pun betul-betul mind-blowing plot twist-nya. Tapi saya nggak mau spoiler dulu, karena nanti bisa-bisa dimarahin babu dan nggak dikasih whiskas ini. Durhaka emang ini babu? Aku yang cari duit, dia yang kaya. Tapi ya udahlah ya, langsung saja kita kunjingkan filmnya. Menggunjing orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa, 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 dosa. Cerita diawali dengan memperkenalkan tim ahli koroner yang terdiri dari sepasang ayah dan anak. Mereka adalah Tommy dan Austin yang suatu hari mendapatkan jenazah yang harus mereka otopsi. Jenazah ini adalah jenazah yang ditemukan dari sebuah kasus pembunuhan massal yang agak aneh. Pihak kepolisian sempat kebingungan karena pola pembunuhannya acak, dan bersamaan dengan penemuan para jenazah itu, mereka juga menemukan satu jenazah lain yang terkubur di TKP. Jenazah lain yang cantik jelita ini tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan tersebut, dan karena tidak diketahui identitasnya, maka mereka menyebutnya dengan istilah Jendu. Dan inilah The Autopsy of Jendu. Sheriff setempat lantas mengirim Jendu ke rumah koroner dan meminta Bapak Tommy ini untuk segera menyelidiki kematiannya. Seluruh tugas itu harus selesai malam itu juga, karena keesokan paginya laporan sudah harus diterima kepolisian pusat. Cerita dilanjutkan dengan memperkenalkan pacar Austin yang bernama Emma, yang saat itu datang untuk mengajak Austin berkencan. Emma sempat ngeyel untuk masuk ke ruang kerja Austin karena ingin melihat para mayit. Setelah masuk, Emma melihat lonceng kecil pada kaki salah satu mayat, dan karena penasaran, Emma pun bertanya, kenapa mereka dipasangi lonceng? Tommy lalu menjelaskan bahwa lonceng itu digunakan untuk mendeteksi kehidupan. Jika loncengnya berbunyi, berarti mayatnya masih hidup. Austin yang paham bahwa dia harus membantu ayahnya kala itu mengatakan, Neng Emma, sepertinya kencannya ditunda dulu ya. Dan endingnya bisa ditebak, seperti cewek pada umumnya, Emma pun ngambek. Awalnya, Tommy sang bapak menyuruh Austin untuk tetap pergi. Namun Austin keras kepala untuk membantunya supaya pekerjaan mereka cepat selesai. Mengingat, mereka sudah mengautopsi 3 mayat lain, dan hanya tersisa 1 mayat, yakni si Jendu. Terbukti juga ini anaknya. Awal mula melihat si Jendu, duo bapak dan anak ini sudah merasa ada sesuatu yang janggal. Karena untuk ukuran mayat yang sudah tertimbun di tanah, Jendu masih memiliki tekstur tubuh yang sangat baik. Tidak ada cacat, tidak ada lebam atau pembusukan kadas kudis dan kurap yang biasanya terjadi pada mayat-mayat yang biasa ditemui. Masih glowing gitulah ya, macam orang pakai skincare. Ini juga artis yang jadi ceweknya kok bisa main film cuma tiduran telanjang doang dibayar. Mau atuh saya? Bruh. Oke, lanjut. Karena tidak mau repot dan maunya sat-sat, mereka langsung mulai mengautopsinya. Mulai dari membedah perut untuk melihat isi perut dan memeriksa saluran pencernaan mayat perempuan itu. Begitu dibedah,
Perut mayat tersebut mengeluarkan darah yang sangat banyak dan deras. Padahal seharusnya mayat yang sudah lama meninggal tidak akan mengeluarkan darah sebanyak itu karena pendarahannya sudah berhenti. Pendarahan seperti ini hanya ditemukan pada manusia yang baru meninggal 1-3 jam saja. Sementara itu, mata Cendu berwarna abu-abu. Ini adalah pertanda bahwa Cendu sudah mati dalam waktu yang lama. Dan sungguh, ini bertentangan dengan fenomena aliran darah tadi. Mereka lantas bertanya-tanya, apa sih penyebab kematiannya? Selanjutnya, mereka menemukan bahwa gigi geraham belakang Cendu sudah ompong. Lidahnya juga hilang, pergelangan tangan dan kakinya remuk, tapi kulit luarnya masih sangat bagus. Tidak ada memar atau lebam sedikit pun. Pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa meremukkan tulang bagian dalam tanpa melukai kulit luarnya? Penganiayaan macam apakah yang sudah terjadi? Apapun itu, yang jelas jangan tanya saya, karena saya juga baru lihat. Otopsi dilanjutkan dengan membuka bagian tulang rusuk. Ketika Bapak Tommy ini akan membedah tulang rusuk itu, naasnya karena tingkahnya yang tidak teliti, Pak Tommy itu terluka karena tersayat pisaunya sendiri. Di sini, mereka berdua mendapati paru-paru Cendu sudah kosong sampai mereka mengira Cendu ini dulunya seorang perokok berat. Tak hanya itu, jantung Cendu juga berada dalam kondisi tersayat. Gelontang, Austin mendengarkan suara gelontangan dari atas. Ia pun berinisiatif mengeceknya dan diketahui sumber suara gelontangan tersebut berasal dari penyaring udara. Ketika Austin membuka penutup penyaring udara tersebut, betapa terkejutnya dia saat menemukan kucing kesayangannya sekarat. Pak Tommy yang mengetahui hal tersebut pun ikut sesenggukan alias menangis dibuatnya. Lalu mereka mengkremasi kucing itu. Tidak mau lama-lama bersedih karena tugas sudah mepet deadline, mereka melanjutkan otopsi ke bagian usus. Austin menemukan sebuah bunga jenis Caturra stramonium. Walah, apa ini namanya? Atau kecubung. Dan juga menemukan kain yang digulung lalu diikat berisikan gigi geraham yang ompong tadi. Saat Austin membukanya, ia menemukan adanya angka Romawi, huruf dan bentuk gambar yang aneh dalam kain tersebut. Kalau kita sih nyebutnya semacam sikil lah ya. Ketika dia membuka kain itu, lampu-lampu mulai mati menyala sendiri, seperti belum membayar tagihan listrik selama 4 bulan. Saluran radio pun mulai terdengar kacau seperti kaset rusak. Ya, seperti laki-laki pada umumnya, mereka ini tidak peka dan menganggap fenomena itu wajar-wajar saja. Akhirnya otopsi diteruskan sampai ditemukan hal yang cukup mengerikan, yakni adanya pola sikil yang sama, tapi ini berada tepat di seluruh kulit Cendu ketika mereka mengulitinya. Lalu tiba-tiba, weleh, lampunya meleduk dan membuat seisi ruangan gelap gulita. Tommy dan Austin yang makin merinding disco akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ruang koroner, namun naas. Karena terjadi badai di luar, mereka malah terjebak di situ karena ada pohon tumbang yang menghalangi lawang.
Karena tidak ada yang bisa dilakukan dan teringat beban-beban kehidupan seperti susu bayi habis, keranjang Shopee belum di-check out, dan omongan si Sheriff bahwa hasil otopsi harus sudah diterima esok pagi, mereka kembali ke ruang otopsi dan melanjutkan pemeriksaan. Tiba-tiba pintu ruangan itu terkunci dengan sendirinya. Austin berinisiatif membuka pintu itu dengan tapak. Namun saat ada celah terbuka, Austin melihat salah satu mayit yang hilang berkeliaran di lorong. Mereka segera sadar bahwa seluruh keanehan tersebut terjadi sejak mayat Cendu datang ke ruang koroner. Mereka lalu memutuskan membakar mayat itu. Tapi bukannya kosong, justru mayat ini kebal dengan api. Kayaknya ini mantan pengendali api, teman-teman. Berkat kerja keras mereka berhasil kabur. Lift pun menyala dan mereka masuk lift untuk melarikan diri. Namun belum berhasil naik, lift kembali berhenti. Pintu lift madep dan... terdengarlah suara lonceng kematian yang semakin mendekat. Pertanda ada mayat yang sedang berjalan. Tapi sumpah ya, ini adegan itu bikin terngiang-ngiang gitu loh. Ya bayangkan aja kalau kalian tuh sendirian di rumah, terus ada bunyi lonceng gitu, apa yang nggak semeriwing hidup bulu romamu? Benar saja, mereka melihat ada mayat yang muncul di depan lift. Karena panik, Pak Tommy segera merebut apa dari Austin yang sedang terbengong dan menebas mayat itu. Sialnya, itu hanya halusinasi Pak Tommy semata. Mayat itu adalah Emma, kekasih Austin yang seketika meninggal. Tidak berhasil kabur, mereka berpikir bahwa mungkin satu-satunya cara keluar dari situ adalah dengan menyelesaikan otopsi untuk memecahkan kasus kematian Cendu, sehingga ia tidak menjadi arwah penasaran lagi. Austin kembali memeriksa potongan nomor togel dan huruf yang dia temukan dalam kain ketika mengotopsi Cendu. Berkat kecerdikan Austin, mereka berhasil mengetahui bahwa nomor dan huruf itu mengacu pada ayat Alkitab tentang mengutuk seorang penyihir. Faktanya, pada zaman dulu, Cendu bukanlah penyihir, tapi malah dituduh sebagai penyihir dan dibunuh dengan keji. Inilah alasan kenapa Cendu ingin balas dendam. Bersamaan dengan diketahuinya fakta tersebut, Mak Bedunduk, ya pintu ruang koroner digedor-gedor oleh sosok mayat yang tadi. Pak Tommy yang merasa Cendu tidak kooperatif dan justru semakin menjadi-jadi pada akhirnya berbisik. Neng Cendu, sudah jangan ambil anak saya. Ambil saya saja, tapi lepaskan dan jangan sakiti dia. Benar saja, seketika pergelangan kaki dan tangan Pak Tommy remuk, organ dalamnya hangus terbakar persis seperti luka pada Cendu. Seolah-olah mereka sedang bertukar tubuh. Austin yang tidak tega melihat ayahnya seperti itu lantas segera mengakhiri hidup sang ayah supaya tidak lebih menderita. Merasa semuanya sudah selesai dan keadaan kembali normal, bahkan mayat yang tadi menggedor-gedor pintu pun sudah hilang, Austin naik ke atas karena seperti ada tim SAR yang memanggilnya. Open up the door now. It won't. Open up your heart and let the sun.
Ternyata, suara tersebut hanyalah lagu. Teman-teman, Wilahtala sudah terlanjur senang karena dikira selamat, malah bertemu sang pembuat rahmat. Ini juga si Cendu hobi banget ngerjain anak orang. Tapi sumpah ya, ini asli endingnya bikin sedih gitu loh. Gak jadi senang saya sebagai yang nonton. Keesokan paginya, polisi datang dan sheriff pun kembali dibuat bingung oleh TKP yang tidak dapat dijelaskan. Disuruh mengautopsi mayat, lah kok malah jadi mayat? Persis seperti TKP sebelumnya, di mana mayat Cendu ditemukan. Akhirnya mayat itu dikirim ke Virginia Commonwealth University untuk kembali diinvestigasi. Dalam perjalanan, jari kaki Cendu bergerak dan film pun tamat. Ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita peroleh dari film ini adalah segera bekalah untuk keluar dari rumah ketika terjadi hal-hal yang menyeramkan. Itu. Saya Miao. Reviewer film horor terbaik abad ini pamit undur diri. Jika kalian suka videonya, jangan lupa like dan subscribe supaya saya bisa beli Whiskas dan menghidupi babu di rumah. Dan